Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovanka Isabella Areros dengan NPM 0738231145 dari kelas B akan menjelaskan kembali sedikit tentang materi geologi struktur, yaitu yang pertama ada materi deformasi batuan, proses pembentukan struktur geologi, serta kekat dan lipatan. Materi yang pertama yaitu deformasi batuan. Pada materi yang pertama, deformasi batuan akan membahas tentang tegangan, kemudian ada regangan, reologi batuan, dan faktor pengontrol deformasi. Pada poin pertama ada tegasan. Dalam tegasan terdapat beberapa poin juga, yaitu tegasan normal, tegasan geser, tegasan hidrostatik, dan Mohr circle. Pada tegasan normal ada juga dua poin, yaitu tegasan tarik dan tegasan tekanan. Pada tegasan tarik, batuan mengalami tegangan tarik ketika gaya bekerja menjauh dari pusat dan mencoba memanjangkannya. Contohnya di zona pemekaran samudra, lempeng tektonik saling menjauh dan menciptakan tegasan tarik pada batuan di tengahnya. Pada tegasan tekan atau compressive stress, batuan mengalami tegasan tekan ketika gaya bekerja menuju pusat dan mencoba mendekannya. Contohnya di zona subduksi, lempeng tektonik saling bertumpukan dan menciptakan tegasan tekan yang sangat besar. Tegasan yang kedua ada tegasan geser atau shear stress, atau yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan dan menyebabkan pergeseran atau deformasi menyamping. Dan yang ketiga ada tegasan hidrostatik atau confining pressure, tekanan yang sama ke segala arah seperti tekanan air di kedalaman laut. Pada tegasan ini tidak menyebabkan deformasi langsung, tetapi sangat memengaruhi bagaimana batuan merespon tegasan diferensial atau perbedaan tegasan. Dan yang terakhir pada tegasan ada Mohr circle, yaitu alat grafis yang sangat berguna untuk memahami hubungan antara tegasan normal dan tegasan geser pada bidang yang berbeda dalam batuan. Dengan Mohr circle, kita dapat memprediksi pada bidang mana batuan akan paling mungkin patah atau mengalami deformasi plastis berdasarkan kekuatan batuan dan kondisi tegasan yang ada. Pembahasan yang kedua dalam deformasi batuan adalah regangan atau strain, yaitu mengukur deformasi. Pada poin yang pertama ada regangan elastis, kemudian ada regangan plastis, regangan patah, dan pengukuran regangan. Pada regangan elastis adalah deformasi sementara yang hilang setelah gaya dihilangkan, seperti karet gelang yang ditarik dan kembali ke bentuk semula. Yang kedua ada regangan plastis. Regangan plastis adalah deformasi permanen yang tetap ada setelah gaya dihilangkan, seperti contohnya tanah liat yang dibentuk menjadi palung. Yang ketiga ada regangan patah. Regangan patah terjadi ketika batuan mencapai batas kemampuannya untuk menahan tegasan dan akhirnya patah, seperti gelas yang pecah karena terlalu banyak tekanan. Yang terakhir dalam pembahasan regangan ada pengukuran regangan. Metode-metode pengukuran yang pertama itu ada regangan linear, regangan geser, dan regangan dilatasi volume. Pada poin ketiga dalam deformasi batuan ada juga pembahasan tentang reologi batuan, yaitu ada elastisitas, viskositas, plastisitas, kekuatan atau strength, dan yang terakhir adalah kurva tegasan regangan. Kemudian yang terakhir ada faktor pengontrol deformasi. Yang pertama itu faktornya adalah komposisi mineral. Mineral yang berbeda memiliki sifat fisik yang berbeda pula. Kemudian yang kedua adalah ukuran butir. Batuan dengan butiran halus cenderung lebih kuat karena memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk saling mengunci, seperti dinding bata yang lebih kuat daripada tumpukan batu lepas. Yang ketiga faktor pengontrol deformasi adalah temperatur. Temperatur tinggi mengurangi kekuatan batuan dan mempermudah deformasi plastis. Pada materi yang kedua membahas tentang proses pembentukan struktur geologi. Dalam proses pembentukan struktur geologi ada model pembentukan struktur dan mekanisme deformasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu model pembentukan struktur. Ada model analog, model numerik, dan model skala. Dalam model analog itu menggunakan material sederhana seperti pasir, tanah liat, atau lilin untuk mereplikasi proses geologi yang kompleks. Kemudian pada model numerik menggunakan perangkat lunak komputer untuk mensimulasikan deformasi batuan berdasarkan persamaan matematika. Dan yang terakhir model skala itu membuat miniatur representasi fisik dari area geologi yang lebih besar. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari struktur geologi dalam lingkungan yang terkontrol dan dapat diamati. Kemudian pada mekanisme deformasi yang pertama ada dislokasi atau dislocation creep, yaitu pergerakan cacat kristal atau dislokasi melalui struktur kristal mineral. Yang kedua ada difusi atau diffusion creep, pergerakan atom melalui struktur kristal mineral. Yang ketiga pada mekanisme deformasi ada solution transfer, yaitu pelarutan mineral pada titik-titik tekanan tinggi dan penggendapan mineral pada titik-titik tekanan rendah. Yang keempat pada mekanisme deformasi ada kataklasis,
yaitu penghancuran dan fragmentasi batuan akibat tekanan tinggi. Mekanisme ini dominan pada zona besar, di mana batuan hancur menjadi fragmen-fragmen kecil akibat gesekan dan tekanan yang intens. Pembahasan terakhir yang akan kita bahas pada pembentukan struktur geologi yaitu evolusi struktur. Pada evolusi struktur yang pertama ada inisiasi, kedua propagasi, ketiga interaksi, dan maturasi. Yang pertama ada inisiasi yaitu tahap awal pembentukan struktur seperti pembentukan rekahan mikro atau lipatan kecil. Yang kedua ada propagasi yaitu pertumbuhan dan penyebaran struktur atau rekahan mikro membesar menjadi kekar, lipatan kecil tumbuh menjadi lipatan besar. Yang ketiga ada interaksi antara struktur yang berbeda. Misalnya, kekar dapat mengaruhi bagaimana lipatan terbentuk dan sebaliknya. Yang keempat ada maturasi, yaitu perkembangan struktur menjadi bentuk yang lebih kompleks dan stabil. Materi geologi struktur yang ketiga adalah kekar. Pada pembahasan ini kita akan membahas yang pertama adalah geometri kekar dan klasifikasi kekar. Pada geometri kekar ada orientasi yaitu arah kekar atau strike dan dip. Strike adalah arah garis horizontal pada bidang kekar dan dip adalah sudut kemiringan bidang kekar terhadap horizontal. Yang kedua ada spasi, yaitu jarak antar kekar. Spasi yang rapat menunjukkan deformasi yang lebih intens. Dan yang ketiga adalah panjang, yaitu panjang kekar. Kekar yang lebih panjang menunjukkan bahwa rekahan telah menjemur lebih jauh. Yang keempat ada apertur, yaitu lebar bukaan kekar. Apertur dapat memengaruhi permeabilitas batuan. Yang kelima ada persistensi, yaitu seberapa jauh kekar dapat dilacak. Kekar yang persisten dapat dilacak sepanjang jarak yang jauh menunjukkan bahwa rekahan tersebut terbentuk dalam kondisi yang stabil. Yang keenam ada terminasi. Terminasi yaitu bagaimana kekar berakhir. Kekar dapat berakhir dengan bertemu dengan kekar lain, menghilang, atau berbelok. Pada klasifikasi kekar, yaitu pada poin pertama ada yang berdasarkan asal dan berdasarkan geometri. Yang akan kita bahas pertama yaitu berdasarkan asal. Ada kekar tektonik, terbentuk akibat gaya tektonik yang terkait dengan pergerakan lempeng. Dan yang kedua ada kekar hidraulik, yaitu terbentuk akibat tekanan fluida yang berlebihan dalam batuan. Yang ketiga kekar termal, terbentuk akibat kontraksi termal saat batuan mendingin. Dan yang keempat ada kekar eksfoliasi, terbentuk akibat pengurangan tekanan overburden saat batuan tererosi. Dan yang kedua adalah berdasarkan geometri. Yang pertama kekar ortogonal, yaitu kekar yang saling tegak lurus, sering terbentuk akibat tegasan yang seragam. Dan yang kedua kekar konjugat, yaitu dua set kekar yang berpotongan pada sudut tertentu. Yang ketiga ada kekar radiasi, yaitu kekar yang menyebar dari pusat, terbentuk di sekitar intrusi batuan beku dan struktur kubah. Ada yang keempat juga kekar konsentris, yaitu kekar yang sejajar dan melingkar. Yang terakhir dalam materi geologi struktur ini adalah lipatan. Dalam lipatan kita akan membahas tentang geometri lipatan dan klasifikasi lipatan. Dalam geometri lipatan ada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama ada Hans line, yaitu garis imajiner yang menghubungkan titik-titik dengan kelempungan maksimum pada lapisan batuan yang dilipat. Yang kedua ada axial plane, yaitu bidang imajiner yang membagi lipatan menjadi dua, bagian yang simetris atau dalam kasus lipatan simetris. Dan yang ketiga ada interline angle, yaitu sudut antara dua sayap lipatan. Semakin kecil sudutnya, semakin rapat lipatannya. Yang keempat ada wavelength, yaitu jarak horizontal antara dua incline yang berdekatan pada lipatan yang berulang. Yang kelima ada amplitude, yaitu tinggi vertikal lipatan dari line ke titik tengah sayap. Yang keenam ada plumb, yaitu sudut antara line dan bidang horizontal. Yang ketujuh ada trend, yaitu arah mata angin dari line pada bidang horizontal. Pada klasifikasi lipatan ada yang berdasarkan interline angle, berdasarkan simetri, dan berdasarkan mekanisme pembentukan. Pertama pada berdasarkan interline angle, yaitu ada gentle fault, open fault, tight fault, dan occlinal fault. Yang kedua berdasarkan simetri ada symmetric fault, asymmetric fault, overturn fault, dan recumbent fault. Yang ketiga berdasarkan mekanisme pembentukannya ada buckling, bending, dan shear folding. Itulah materi singkat geologi struktur yang dapat saya jelaskan kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.